Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini memasuki tanggal 3 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Insyaallah beberapa hari lagi kita akan merayakan hari besar Islam, hari paling bersejarah, dan hari itu disebut dengan hari pengorbanan atau hari Idul Adha, dan juga disebut hari Idul Kurban. Idul Adha berasal dari dua kata. Id artinya kembali, adha dari kata udhiyah yang artinya adalah penyembelihan hewan kurban atau pengorbanan. Sedangkan Idul Kurban yakni kembali untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya pemirsa sekalian? Salah satu media atau instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus melaksanakan pengorbanan dalam rangka penyembelihan hewan kurban. Perintah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, pemirsa sekalian, memiliki dasar dalil nakli dan dalil akli. Secara historikal, bahwa perintah untuk melaksanakan pengorbanan ini kita bisa melihat dari 3 sejarah yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum kita. Yang pertama, pemirsa sekalian, perintah berkurban kepada putra-putra daripada Nabi Adam alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Di sini yang diperintahkan kurban adalah Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'abana Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Terjemahan secara letterlet pemirsa sekalian adalah, ceritakanlah kepada mereka
kisah dari kedua putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Dengan menurut cerita yang sebenarnya, yakni ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu kurban yang diterima oleh Allah adalah Habil, dan yang tidak terima dari yang lain adalah kurbannya Qabil. Karena kurbannya Habil diterima, maka Qabil mengatakan bahwa aku pasti membunuhmu. Maka berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Pemirsa sekalian, kenapa diperintahkan untuk berkurban? Karena dalam sebuah kisah bahwa apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Ilyas yang menjelaskan tentang sejarah awal perintah untuk berkurban kepada Qabil dan Habil. Nabi Adam alaihissalam setiap melahirkan anak selalu kembaran, dan kembar itu adalah kembar emas. Yang lebih kurang sebagian kisah yang didapat adalah selama 40 kali, berarti 80. Qabil dilahirkan oleh Adam alaihissalam bersama bunda Hawa, kembar dengan Iklimah. Sedangkan Habil lahir kembaran dengan Labuza. Ikliman adalah tipologi wanita yang sabar, yang cantik, yang ramah, yang baik, yang berkarakter solehah. Sedangkan Qabil tipologi manusia yang memiliki karakter keras, kemudian kikir, pelit, dan tidak mau berkurban dengan menggunakan harta yang berkualitas. Sedangkan Habil adalah tipologi putra Nabi Adam alaihissalam yang memiliki sifat yang sabar, yang dermawan, yang melakukan pengorbanan yang betul-betul yang berkualitas. Lahir kembar dengan Labuza, di mana Labuza itu adalah wanita yang memiliki karakter biasa-biasa dan paras wajah yang biasa-biasa, tidak terlalu cantik. Lantas Qabil ingin menikahi daripada Ikliman, karena Ikliman yang paling cantik. Tapi perintah ajaran syariat agama pada saat itu tidak boleh menikah dengan kembaran untuk memperbanyak keturunan generasi cucu Adam, harus menikah silang. Qabil menikah dengan Labuza dan Habil menikah dengan Iklimah. Karena Qabil itu bersikeras untuk tetap ingin menikahi Iklimah, maka diujilah mereka berdua, Qabil dan Habil, untuk memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan. Karena itu Qabil memberikan pengorbanan atau mempersembahkan pengorbanan yang tidak berkualitas, hasil pertanian yang kurang bagus, dan binatang ternak yang sakit. Ya, intinya adalah yang tidak berkualitas. Sedangkan Habil
memberikan pengorbanan atau mempersembahkan, menyajikan pengorbanan dengan hasil peternakan yang sangat berkualitas. Maka yang diterima adalah orang yang sabar dan memiliki pengorbanan yang berkualitas. Akhirnya Habil harus menikah dengan Ikliman dan Qabil menikah dengan Labuza. Karena melihat kecemburuan terhadap Habil, maka Qabil membunuh. Apa yang bisa diambil hikmah dari sini, pemirsa sekalian, bahwa ternyata kalau orang memiliki karakter kasar, dia tidak akan mendapatkan berkah yang banyak. Dan orang-orang yang sabar dan memiliki pengorbanan atau jiwa pengorbanan yang sangat tinggi, mereka akan diberikan balasan yang terbaik, khususnya masalah jodoh. Yang kedua, pemirsa sekalian, adalah karakter Qabil dan Habil tidak sirna bersama, sirna lahir jasad mereka berdua, tetapi karakter itu masih eksis sampai sekarang, ada pada setiap jiwa manusia. Terjadinya pembunuhan di dunia ini karena dipengaruhi oleh kecenderungan hawa nafsu untuk cinta kepada harta, yang kedua cinta kepada jabatan, posisi, ya, prestise. Ya, Qabil itu selalu berprestise, bukan prestasi. Dan terjadinya pembunuhan itu adalah karena wanita. Lihatlah kenyataan realitas dalam kehidupan di dunia ini, bahwa pembunuhan itu terjadi oleh 3 ta: harta, tahta, dan wanita. Yang kedua, pemirsa sekalian, perintah berkurban itu sangat beralasan, memiliki landasan yang kuat, yaitu dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri. Istri yang pertama adalah Siti Hajar, yang kedua adalah Siti Sarah. Kedua istri ini melahirkan anak masing-masing 1. Yang pertama Siti Sarah, yaitu lahir Ishak, Nabi Ishak, dan pernikahan bersama Siti Hajar melahirkan seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam. Sebelum memiliki anak, Nabi Ibrahim itu rupanya selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kajian bahwa ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah, konteks doanya itu rupanya berbeda dengan doa ketika bersama dengan Siti Hajar. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa memohon anak, memohon generasi bersama Siti Sarah, konteks doanya adalah Rabbi hablim minas solihin fabassarnahu bigulamin alim. Wahai Allah Subhanahu wa taala, anugerahilah kepada kami seorang anak yang saleh. Maka Allah menyampaikan bersama malaikat bahwa kami menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa akan melahirkan seorang anak yang alim. Sedangkan ketika bersama Ibrahim bersama Siti Hajar, doanya Rabbi habli minas solihin fabassarna
bigulamin halim. Fabassarnahu bigulamin halim. Wahai Tuhan kami, anugerahilah kami seorang anak atau putra yang saleh. Maka kami menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa akan melahirkan seorang anak yang sabar. Rupanya dalam kajian perbedaan Ishak dengan Ismail. Ismail itu adalah anak yang sabar. Ishak itu adalah anak yang soleh. Menurut semua referensi yang saya baca bahwa orang-orang yang pintar belum tentu soleh. Tetapi orang yang saleh sudah pasti pintar. Orang-orang yang pintar itu keturunan Ishak alaihissalam adalah dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Memang mereka itu memiliki genetik yang sangat pintar-pintar. Sebutlah misalnya kita dengar namanya Karl Marx. Dia pintar tetapi belum sabar. Sedangkan keturunan Ismail ini yang menjadi bibit atau menjadi generasi penerus adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah yang diambil dari perintah kepada Nabi Ibrahim itu, karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang saleh. Dalam perspektif agama-agama bahwa orang-orang non-muslim meyakini yang dikurbankan itu bukan Nabi Ismail tetapi Nabi Ishak. Tetapi dalam sebuah kitab Al-Mughni bab Al-Udhiyah disebutkan bahwa konteks dalam ayat Al-Quran surat As-Saffat ini menyebutkan dan membenarkan bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, "Falamma balaga ma'hu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balaga ma'hu sa'yah, ketika anak itu sudah mencapai pada usia dewasa, qala, berkatalah bapaknya yaitu Ibrahim kepada Ismail, ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya ini bermimpi, anni azbahuk, menyembelih dirimu. Ya tentu mimpi Nabi bukan mimpi bunga tidur, tetapi mimpi Nabi adalah ilham. Bagaimana menurut pandangmu, hai anakku? Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapak, lakukanlah apa yang engkau mimpi itu. If'al ma tu'marun, kerjakanlah apa yang dimimpikan itu. Ketika engkau ingin menyembelihku, insyaallah engkau mendapatiku dalam keadaan sabar. Terjadi dialog cinta kasih antara sang bapa dengan anak. Karena itu bapa harus bertanya kepada anak masalah-masalah yang dihadapi dengan penuh cinta. Dan anak harus menjawab terhadap dialog pertanyaan bapa dengan penuh sayang. Karena dari dua latar belakang sejarah ini, pemirsa sekalian, semakin kuatlah bahwa perintah kurban itu adalah sunat muakkad yang sangat dekat dengan unsur wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah mencurahkan nikmat yang banyak kepada dirimu, wahai semua manusia. Ini terkhusus kepada kita orang-orang muslim. Karena sudah diberikan, dianugerahi, dicurahkan nikmat yang banyak, rahmat yang banyak kepadamu, tentu harus melaksanakan solat. Fasholli li rabbika. Solatlah, sembahlah Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi, pemirsa sekalian, kalau orang yang solat harus berkurban. Dan kalau orang berkurban juga harus rajin solat. Ada orang kurban tapi tidak solat. Tapi ada juga orang solat malas berkurban. Ini suatu dilematika dalam kehidupan. Karena itu pemirsa sekalian, inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka lah yang putus rahmat. Apa maksudnya itu pemirsa sekalian? Benci adalah dislike, tidak suka. Tapi tidak sukanya itu dia bawa sampai di hati. Berarti orang yang tidak suka terhadap ajaran Nabi, putus rahmatnya. Karena itu, kurbanlah supaya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tersambung dan berkelanjutan dalam kehidupan. Dan ternyata kalau orang-orang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban, harus. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana lahu sya'an." Barang siapa yang memiliki kemampuan, faman kana lahu sya'an falam yudahi, tetapi dia tidak melakukan pengorbanan, fala yakrabanna musallan, maka janganlah mereka mendekati daripada musolaku. Karena itu pemirsa sekalian, jangan mendekati musola ini sebenarnya adalah warning, peringatan keras. Orang-orang yang memiliki kemampuan sepertinya tidak cocok kalau dia pergi ke tempat-tempat ibadah. Karena itu pemirsa sekalian, berkurban itu adalah wujud kesyukuran atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang tidak berkurban, berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Berkurban itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin. Dan berkurban itu adalah bukti tenggang rasa daripada sesama manusia. Hidup bersama dan bersesama. Kenapa? Pengorbanan itu melalui penyembelihan hewan kurban. Mulai dari niat membeli hewan kurban, harganya itu satu orang minimal 1.800.000. Sekarang rata-rata 2 juta. Berarti harga sapi misalnya 14 juta, 7 orang. Karena itu kita sebenarnya kalau tidak mampu untuk berkurban semua satu rumah tangga, cukuplah satu bapaknya saja yang masuk dalam kelompok kurban, itu sudah bisa mewakili keluarga yang ada di rumah itu. Tapi ada alasan mengatakan bahwa saya belum mampu Pak Ustaz. Saya tanya, ya usahakanlah, bisalah ya
kita nabung satu hari 10.000 lah. Satu hari 10.000 berarti 1 bulan 300. 10 bulan 3 juta. Sudah bisa beli kambing. Apalagi kalau merokok. Merokok 20.000 satu hari. 600.000 satu bulan. 7.200.000 satu tahun. Di daerah-daerah masih bisa dapat sapi yang 2 tahun itu, yang kira-kira 60 kilogram, masih bisa dapat 7.500.000. Stopkan rokok, karena rokok itu sebenarnya adalah sesuatu yang makruh. Ya, kalau dalam istilah tasawuf itu, jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kata hati. Ya, banyak orang yang mempunyai kemampuan untuk merokok sampai 3 bungkus satu hari, tapi tidak bisa berkurban. Tapi ini juga jangan tersinggung bagi orang-orang yang merokok seperti itu. Sadarilah bahwa sebenarnya hidup ini secara bijaksana kita yang atur. Ya. Kalau kita mampu memaknai, memfilsafati, membijaksanai hidup, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Karena setiap masalah ada solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, maka ada kemudahan. Memang sesungguhnya setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Banyak jalan menuju Roma, banyak masalah bisa diselesaikan. Semoga bermanfaat tinjauan kurban dari aspek sejarah perjalanan diperintahkan berkurban kepada